A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Yuk kita langsung saja Bunda ya. Salatu wassalamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wa ila khadrati malaikatil muqarrabin maka Mikail. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila khadrati wali walidayya Amin dari Siti Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila khadrati sahibi suratil waqiah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk sama-sama kita minta ke Allah ya. Bisyifai suratil waqiah. Bisyafaati suratil waqiah. Bimu'jizati suratil waqiah. Bikaramati suratil waqiah. Bibarakati suratil waqiah. Bihurmati suratil waqiah. Biazamati suratil waqiah. Yuk, ada yang satu ketinggalan, khususon doa masing-masing, khususon hajati. Khususon hajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita ulang lagi ya. Bisyifai suratil waqiah, bisyafaati suratil waqiah, bimu'jizati suratil waqiah, bikaramati suratil waqiah. Bihurmati suratil waqiah, bibarakati suratil waqiah, biazamati suratil waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تبنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Yuk kita bertasbih kepada Allah. Inilah jantung al-waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Mari kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni yaqdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni yaqdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Khususon hajati. Yuk, nggak usah takut berdoa, jangan lelah berdoa, jangan bosan berdoa, jangan kecewa berdoa, tetap semangat berdoa. Yuk, khususon hajati. Kita tidak tahu kapan Allah ijabah doa kita. Boleh jadi sudah di depan mata kita Allah ijabah semua doa kita semua. Khususon hajati. Istajib doa ya Allah. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudahinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun.
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amma. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Khususan hajati Allah. La ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arsil azim. Alhamdulillah rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azai maghfiratika min kulli dhanbi wa ghanimati min kulli birri wa salamati min kulli idmin. La tada' lana dhanban illa ghafartu wa la hamman illa fartu wa la hajatan hiya la qaridan illa qadaita ya arhamar rahimin. Hizib bukan itib ya, hizib
Kemarin ada nanya apa yang disebut dengan itib, bukan itib, hizib. Ya. Hizbul Latif Sulaiman wa Hizbul Latif Asyraqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khafil lutfi la bilatifi sunu jamili sitra dakhaltu fi kana sallallahu alaihi wasallam bihi hajabtu nafsi bi jabil amnat bi Jibril ayyamini asrafil wa mikali asrasina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi amam wa samsafiyadi wa man ra'ani habda khatamu sayyid Sulaiman ala lisani. Asyraka nurullah wa zara kalam Allah sabbata amrullah wa nafada hukmullah santu billah wa tawakkaltu ala Allah. Masya Allah la khawla wa la quwata illa billah takhasantu bil tilabati fi sunu jamili satula dakhaltu fi kanafillah wa tasyafatu bersallallahu sallallahu alaihi wasallam barik tuman quwati wa stantul quwati Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa auladi wa ashabi wa ahbabi bisatrikal ladzi satarta bidataka fal ainun tarak wa la yadun tasi'u ilaika rabbal alamin. Bikudratika ya kawiyamati bikanas Allahumma ya sabikal ghaswa qaza sallallahu alaihi wa sallam lakal kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina rabbana zalamna anfusana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin amin. Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian gini. Saya ingin menjelaskan terkait dengan pembacaan jantung al-waqiah. Karena kemarin ada yang nanya, bukankah pembacaan jantung al-waqiah itu sebaiknya afdalnya itu ba'da asar? Jawabannya betul. Terus kenapa Aris Alwi ngajinya setelah sholat subuh? Saya sampaikan bahwa alasan saya mengapa mengajak Bapak Ibu Anda semua untuk membaca jantung al-waqiah ba'da subuh agar supaya kita enggak larut dalam istirahat, enggak larut dalam tidur. Ya. Karena selama ini yang sudah terjadi sebelum mengenal jantung al-waqiah pagi, habis sholat subuh itu langsung tarik selimut. Itu. Kalau olahraga nggak jadi masalah, bagus. Ya, yang jadi masalah adalah habis sholat subuh, ya, langsung tarik selimut. Nah, ini yang membuat kenapa saya adakan namanya jantung al-waqiah di pagi hari. Begitu ya. Itu fungsinya itu. Ya, oh berarti boleh selain dari sholat sholat asar, boleh. Jantung al-waqiah bebas. Mau tengah malam, mau awal hari, mau tengah hari, mau siang hari, mau sore hari, bebas kalau jantung al-waqiah. Begitu ya. Ini ada yang menanya seperti itu. Ya. Jadi setelah kita sholat subuh, jangan langsung tarik selimut. Jangan langsung tidur. Itu pusing. Ini rasa sayang Aris sama Anda semua. Rasa sayang saya sama antum semua. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena saya sendiri ngerasain. Kalau kita habis, ya, habis sholat subuh, langsung tidur, nanti bangunnya dijamin akan pusing. Ya, pusing nantinya. Begitu ya. Jadi caranya gimana? Ya, mending ikutin jantung al-waqiah. Hitung-hitung, siapa tahu gara-gara kita ngaminin, Allah ijabah doa kita. Kan begitu. Wah, itu pengalaman saya, Bu. Ya. Pengalaman saya banget. Ya. Bangun, ya, habis sholat, habis
sholat subuh langsung tidur, nanti bangun-bangun jam 7, jam 8, itu kayak orang sakit kita. Ya, asam lambung naik. Ya, ini nih apa namanya, liur, cek Sunda nama, riut, lain liur, riut. Malah sulu na sangogi erona lah saku magu weraki kenana mengaji pura mas sampaja subuh supaya dia temala suluta. Gitu. Begitu ya. Lah ini bagi yang mau. Ya Allah Gusti anu agung. Aduh, Allah ya teh. Ini bagi yang mau. Kalau nggak mau ya udah, nggak dipaksa kok. Awe buang latala. Terkadang nyak DC na salarti kasih. Buang. Ya. Jadi kufur ki mas sempaja subuh aja langsung tetindro, bahaya itu. Ya. Mending ayo ya. Ya. Kalaupun misalnya tidak mau ki ikut jantung al-waqi, enggak jadi masalah. Yang penting jangan tidur. Toh juga ini kan bagi yang mampu, bagi yang mau saja toh. Ya. Ya silahkan, apa itu kegiatan? Mau ki apa namanya? Ya Allah. Mau olahraga, mau ya bebas lah. Olahraga ini segala macam. Yang penting cuma hindari tidur setelah sholat subuh, itu aja. Gitunya. Ya mah kadang aduh urang mah meni salah wae. Ngomong kieu salah, ngomong kitu salah, ngomong kieu salah. Gusti anu agung hampura, ya Allah ya, dosa naon ieu teh. Nah, kalau habis asar, ini Ibu Hani, habis asar maksudnya apa? Habis asar tidur apa habis asar walqiyah? Walqiyah memang sunnahnya di situ. Kalau habis asar ya jangan. Siap, ya. Iya, sabar. Kita sedang bikin buku ya, sabar ya. Ini teh ya Allah. Ya tapi sebagian aja sih, enggak apa ya. Ya sama habis asar juga hindari, ya enggak usah ya Pak Abdul Razak, itu habis asar nggak boleh tidur itu. Ya. Kenapa? Karena kalau apa itu jantung al-waqi ya puang. Furani jama. Silahkan ikuti kembali besok ya. Baja acin rolaki baja tetek 5:10 untuk waktu Indonesia Barat ya. Kalau di Sulawesi berarti jam 6 lewat 15 kalau di Sulawesi. Kalau di Bogor ya begitu ya. Dan saya sampaikan dengan tegas, ini bagi yang mau. Sinta Fanti ini ada nih TikTok ya, mungkin TikToknya ibu yang error kali. Ini ada nih ya. Nah begitu ya. Allahu Akbar walillahilham. Tapi inilah nikmatnya ya, kalau namanya dakwah di media sosial tuh begini ya. Ya Pak Dean Yatno ya, sehari ya terakhir hari ini ya. Enggak, saya enggak capek jelasin, enggak. Ya. Ya betul. Jadi habis subuh, habis asar itu makruh itu. Bahkan ada tidur haram. Ya. Kapan itu tidur haram? Udah dengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Udah dengar azan begitu, tarik selimut. Itu haram hukumnya tidur. Ya, bagi laki-laki muslim. Ya, kalau laki-laki sedang sakit, itu juga
termasuk haram hukumnya. Kenapa? Karena laki-laki tidak ada namanya berhalangan. Ya, kalau ada laki-laki yang berhalangan, itu patut kita curigai, ada penyakit berarti. Ya, alhamdulillah Bu Eni, ini Pak Deyatno lulus nih. Belum tahu, belum tahu juga sih. Ini baru hari ketiga ya. Kan begitu ya. Lebih baik sholat daripada tidur. Jangan dibalik, lebih baik tidur daripada sholat. Nah, repotlah urusan kalau begitu. Mohon maaf Pak Ustadz nggak pernah tidur kah? Tidurlah Bu, saya manusia Bu. Kalau saya nggak tidur sakit nanti. Ya, tidur saya Bu. Ya, this why. Now, where are you? Where are you from asli? Ada orang asing nih masuk nih. Ngajakin main game. Jadi ya. Jadi saya tidurnya Ibu, habis sholat isya langsung tidur saya. Makanya saya tidak menerima panggilan ceramah malam, saya tidak menerima ruqyah malam, saya juga tidak menerima konsultasi malam. Jadi pas tidur jam ya setengah 8, jam 8 lah, maksimal jam 8 itu udah tidur saya. Nanti jam 12 bangun lagi. Nah nanti tidur lagi kapan? Ini selesai ini, habis ini ya sarapan atau mungkin ngantar anak sekolah jam 8 pagi tidur lagi saya. Nanti bangun-bangun jam 10 atau jam 10 saya tidur, pas bangun-bangun mau azan zuhur baru saya bangun. Itu ya, makanya praktek Pondok Sehat Malomo itu tidak dibuka sebelum azan zuhur, pasti setelah sholat zuhur baru dibuka. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada jamaah yang ingin berkunjung ke Pondok Sehat Malomo, ya. Iya Mama Opik belum, saya belum sempat buka WA Bu, belum sempat ya. Ini saya masih konsentrasi di TikTok sama Facebook ya. Etosi kufur filoro nampak matin rofasri mega tahu loki boleh. Nggak bisa saya. Kalau habis johor zuhur baru aku tidur nggak mungkin karena banyak yang tamu ke sini. Ya, terkadang duhanya Bu saya naikin ke atas Ibu. Duhanya tuh saya ngambil duha yang aki-aki. Ya, saya jarang saya pakai duha yang bayi apa duha muda. Ya, kenapa? Karena kalau duha muda biasanya kita apa ya? Bukanya sehabis zuhur. Ya, Pak Abdul Razak. Jadi kepada saudara-saudaraku yang ingin berkunjung, no, cannot. Thank you. Nah, jadi apa tadi? Nah, betul, Budela. Duha akhir sekalian nunggu zuhur. Nah, itu yang saya sering pakai. Ya. Begitu ya. Ya mau duha dulu silahkan, nggak jadi masalah. Tahu tuh ngasih saya selimut apa blanket ya, mungkin mau ngasih selimut kali. Orang mana itu nggak ngerti kok. Tanya where are you from nggak dijawab. Yes, I see. This is religion room. If you want join here, are you Muslim? Gitu ya. Iya, masalahnya kalau di Facebook ada Pak Abdul Razak bisa balas itu, sama-sama orang Amerika.
I'm very good at fixing things. Oh, ini jadi habis waktu nih bahas orang ya. Nah, jadi gitu ya. Silahkan mau al-waqi'ahnya siang, mau al-waqi'ahnya malam, mau al-waqi'ahnya tengah malam, tengah peting sok mangga wae, iraha wae lamun al-waqi'ah mah. Gitunya Pak Abdul Razaknya. Ya orang Amerika diajarkan bahasa Sunda ya. Ya. Ya, gitunya. Nah, akhirnya banyak nih yang masuk nih orang luar ini, Bu Dela, bantuin. Itu banyak orang luar masuk gitu. Tuh, masuk lagi tuh. Siapa tuh? Biarinlah. Siapa tahu dapat hidayah. Gitu ya. Nah, terkait dengan waktu duha ini. Waktu duha itu, saya nggak bisa bilang jamnya. Karena gini, kalau jamnya itu kan beda-beda. Ibu ada yang dari Papua, Bu Jenawali dari Papua, ya, Bu Dela dari Papua. Itu duhanya tentunya kan nggak mungkin sama dengan duha di Indonesia, di Jakarta. Di sana itu sekarang jam genap. Berarti di sana udah jam 8. Gitu. Lah kita belum bisa duha nih. Di Jakarta belum bisa duha. Nah, jadi kesimpulannya adalah, jawabannya adalah waktu duha itu 1,5 jam setelah sholat subuh. Begitu ya. 1,5 jam setelah sholat subuh. Itu baru duha bayi. Nanti baru duha anak-anak, duha remaja, duha dewasa, duha kakek-kakek, duha nini-nini. Nah, kalau duha nenek-neneknya 10 menit sebelum azan zuhur, eta mah menang tah naon. Aki-aki sareng nini-nini tah. Di Amerika maghrib, nyaho 12 jam tuh. Nah, gitu ya. Nah, isyraq sama. Isyraq itu adalah duha awal. Duha bayi. Nah, cuma pahalanya beda. Khusus untuk sholat isyraq, isyraq itu dilaksanakan ketika sudah masuk waktu syuruk. Apakah yang dimaksud syuruk? Nih, sudah muncul matahari itu, tapi sekitar segini nih. Ya, apa tuh? Ya. Ya, pas. Jangan pas muncul syuruknya, nanti sekitar berapa menit. Ya. Maka pahalanya bagaikan melaksanakan ibadah haji dan umroh tamatan. Begitu. Ya. Ya boleh riap. Ya, siapa nih, Pak Riap apa Ibu Riap nih? Ya, boleh. Paginya ambil isyraq dulu, syuruk dulu. Isyraq dulu 2 rakaat, pahalanya bagaikan pahala umroh haji. Nanti siangnya jam 5, jam 8, jam 9, jam 10, atau jam setengah 12, duha lagi. Ya, jadi Bu Eni gitu ya. Itu duha bayi. Kalau kamari teh, orang Sunda teh bilangnya gini, lehok kene teh. Duha lehok. Lehok itu apa? Jadi kayak kelapa baru kayak ingus doang. Nah, itu duha, namanya isyraq. Nah, kalau jam 2 setengah 12 atau jam 11 itu kelapa tua. Kan kelapa tua kan bagus, minyaknya makin bagus. Nah, makanya saya sering ngambil di duha tua. Gitu ya. Baca isyraq surah apa, surah yang dihafal saja. Saya orangnya nggak terlalu muluk-muluk deh. Maksain jamaah harus hafal ini, hafal itu. Yang dihafal saja. Ya. Gitu ya. Masya Allah. Ditunggu Pak Abdul Razak tuh. Ini testimoni dari jamaah kita di Amerika nih. Hikmah jantung al-Waqiah sehabis 2 bulan istiqomah, tiba-tiba dapat uang yang lama
diproses sama Pak bisa ke Indonesia 10 hari, transit di Turki, walau istri sakit. Kok bisa? Ya Allah, izinkan Allah ya. Nah, selamat ya Pak Abdul Razak ya. Ya, begitu ya. Sholat syuruk kira-kira jam berapa? Sama Ibu. Sholat syuruk itu, isyraq itu waktu syuruk. Sekitar 1,5 jam atau paling cepat 1/4 jam setelah sholat subuh. Hani, ini saya didengar apa enggak nih yang ngomongnya dari tadi ya? Ibu jangan lihat jamnya Ibu Hani, tapi lihat ya. Mungkin gini-gini, Ibu Hani tinggal di mana dulu deh, gitu cara Mbak jawabnya. Ibu Hani tinggal di mana dulu? Ibu Hani tinggal di Papua. Ya mungkin sekitar, kan kalau di Papua itu kan waktu subuhnya kan beda. Ya, di Aceh beda waktu subuhnya. Di subuh Aceh itu jam 6 kurang. Begitu loh maksudnya. Oh di Karawang mah Jabodetabek kene Ibu. Ya, itu jam 8, jam 9 sok mangga. Itu ya. Itu. Pokoknya mah di Jawa Barat jam genep 30 muhun. Ya. Sebenarnya sih bukan jam 6.30 Bu, jam 6 sekitar jam 6 lewat 10 menit udah bisa itu. Ayeuna tah tos tiasa ayeuna teh. Itunya jam berapa ayeuna teh? Oh, belum. Sholat isyraq sehabis subuh, tapi bisa 2. Gini Bu, Pak Abdul Razak, isyraq itu sama halnya duha, cuma duhanya duha leho. Cek Sunda nama. Duha bayi. Jadi kalau misalnya saya sudah isyraq ini, boleh nggak saya duha lagi? Ya boleh, nggak jadi masalah. Ya, begitu ya. Silahkan aja. Misalnya Ibu Dela nih di Papua nih, atau Ibu Jenawali nih di Papua. Kan kita kan jantung al-waqi'ahnya itu jam 5. Nah di sana itu udah jam 7. Ya itu udah boleh. Duha dulu baru al-waqi'ah, nggak jadi masalah. Nah betul, baby. I see, baby, yes. Ya bayi gitu, duha bayi. Ini perumpamaan dari Aris Alwi ya, itu nggak ada hadisnya tuh. Takutnya nanya dalil lagi. Kalau nanya dalil, waduh tepuk jidat saya. Dalilnya mana Ustadz? Waduh repot saya jawabnya. Nggak ada dalilnya itu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Iya Pak ya. Ya. Jadi itu penyebutan dari saya aja. Ya. Right. Ustadz kalau ngaji 5 juz suratnya bebas. Jangan atuh bebas. Kalau bisa dari awal. Biar terukur dan istiqomah. Assalamualaikum Ustadz. Kalau sholat isyraq kira-kira jam berapa ya? Aduh. Ini ngulang lagi kaset saya ini. Ya begitu ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Nah begitu ya. Jadi isyraq 1,5 jam setelah sholat subuh. Itu perhatikan. 1,5 jam setelah sholat subuh. Aya nak sholat subuh nak 4:30. Berarti jam genep udah bisa isyraq. Tah gitu. Nur Anisob 40, 12, 17, 17, 12, 11. Wadah. Di tempat saya subuh jam 4 Ustadz. Ini di mana Ibu? Di luar negeri apa di mana nih? Iya betul Pak Abdul Razak, betul.
1,5 jam aja, dihitung aja di situ. Ya. Tahajud 8. Witir 3. Jadi 11. Pak Ustadz, sholat syuruk bisa di rumah. Sebagian ulama boleh. Tapi kalau mau arti dari pahala, jadi gini-gini. Ini memang harus kita pembahasan ini ya. 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 Hakikatnya, sholat sunnah isyraq atau syuruk itu ada ketentuan. Ketentuannya apa? Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak keluar kemana-mana, dia berzikir, mengingat Allah, apakah itu pengajian, apakah kajian, apakah tilawah, sampai masuk waktu syuruk, kemudian dia berdiri, menunaikan 2 rakaat, ya, dengar tuh, menunaikan 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sholat isyraq namanya. Pahalanya apa? Bagaikan mengerjakan ibadah haji dan umroh sempurna. Nah, begitu dalilnya. Jadi, kalau misalnya begini, saya nggak sholat di masjid Ustadz. Nih, ada juga pendapat ulama yang lain. Boleh, silahkan sholat di rumah. Tapi bukan termasuk sholat isyraq yang disebut di masjid tadi. Tetapi dia hanya mendapatkan pahala sholat duha awal. Begitu. Nah ini sudah pecah tuh, pendapatnya udah pecah. Ya sudah berbeda sudah di situ. Tapi kalau untuk di masjid itu satu pendapat. Ya, sempurna, tamatan. Begitu. Sempurna itu. Nah, tujuannya apa? Nih, mohon didengarkan ini. Ya. Kenapa begini? Karena setelah sholat subuh, tidak ada kegiatan duniawi. Itu loh tujuannya. Sehingga hadiah dari Allah kepada hamba-hambanya yang tidak ada kegiatan duniawinya menjelang syuruk atau isyraq, kemudian dia berdiri sholat isyraq 2 rakaat, maka Allah berikan pahala umroh dan haji. Itu loh maksudnya. Tapi kalau misalnya gini, ibu habis sholat subuh nih, ceritanya habis sholat subuh, masak dulu, tidur-tiduran dulu, kemudian datang lagi ke masjid, nggak termasuk itu. Ini beda. Pembahasannya ini agak-agak jauh ini. Ya. Begitu ya. Ini ditujukan kepada yang mendapatkan pahala haji dan umroh itu yang betul-betul ada aturan mainnya. Ya. Jadi kalau bahasa di marketing itu syarat dan ketentuan berlaku. Kalau seandainya nggak ada syarat ketentuan berlaku, semua orang bisa tuh. Gampang sekali. Ya nggak boleh tuh begitu. Ya, jangan sampai masa sih kalau begitu pengantin baru, ya nggak kuat artinya, pulanglah ke rumah tidur dulu sama istrinya, pas waktu syuruk balik lagi ke masjid sholat isyraq. Nggak begitu, ya. Ya, yang disebut sholat isyraq itu betul-betul dia di dalam masjid itu nggak keluar kemana-mana. Kagak kemana-mana. Dia mengaji, dia kajian. Ya. Ya, begitu ya. Tiap kajian tuh kajian. Ya. Ngaji, zikir, apa aja. Ya, yang penting nggak keluar masjid. Nah, sampai waktu syuruk. Nah, ketika sudah waktu syuruk masuk, dia berdiri 2 rakaat. Itulah namanya sholat isyraq. Usolli sunatal isyraq. Rakaataini. Dapat tuh pahala haji dan umroh. Begitu ya.
Jadi ada syarat ketentuannya. Enggak serta-merta dapat pahala begitu. Enggak. Itu agak berat itu. Saya aja nggak bisa. Kenapa? Karena saya kan pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah baca Waqiah. Berarti saya nggak dapat Isyraq. Ya. Begitu ya. Ya berarti Ustadz nggak pernah ngadain sholat Isyraq. Dulu waktu saya belum ada jantung Waqiah setelah subuh, Isyraq saya. Cuma setelah ada jantung Waqiah setelah sholat subuh, ya saya udah nggak bisa. Yang saya tunaikan hanya sholat subuh, sholat duhanya saja. Nah begitu ya. Ya itu, ya betul. Saya jumpa Ustadz, kapan? Di manakah ketemunya, Pak? Pak Abdul Razak di mana ketemu? Nah begitu ya, Bu Nurani ya, Nurani Shop. Jadi jangan salah paham terkait dengan Isyraq ya, karena ya walaupun ada pendapat juga mengatakan boleh di rumah. Cuma kan logikanya kalau pakai di rumah berarti gimana tuh? Syarat ketentuannya nggak berlaku dong. Oh di Facebook. Ya. Baik Pak Abdul Razak ya. Ibu Sinta ya silahkan. Ya kalau seandainya saya Isyraq dulu di masjid, ya berarti kita nggak ada jantung Al-Waqiah. Nggak ada itu jadinya. Nah, setelah saya coba untuk menimbang-nimbang, kalau saya ngaji di masjid sendirian, bisa aja sih saya liputan di masjid, cuma kayaknya nggak syahdu itu. Nah, contoh nih, kapan saya sholat Isyraq? Itu kalau saya ngisi kajian di masjid. Habis ngisi kajian di masjid, waktu masuk syuruk, saya berdiri 2 rakaat. Itu Isyraq namanya. Nah, begitu. Itu sholat Isyraq saya. Ya, gitu ya. Ya, udah paham ya terkait dengan sholat Isyraq ya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Ya bodoh wae, sami mawon. Ya sami wae tah, sok mangga. Ya upami hoyong mah ya ke masjid atuh hoyong. Ya terus upami di bumi kumaha? Aya sebagian ulama berpendapat demikian. Wah, ini mau orang nih keluarkan aja dah nih, bikin rese aja nih. Tengarti ah. Puntennya asli. Nggak jelas loh. Ya. Nawarin produk lah, inilah segala macem lah. Kayak kalau nggak Amerika, Inggris kali itu. Ya. Begitu ya. Ya Kuningan, Pak Ustadz waktunya sholat Isyraq jam berapa? Aduh, kalau saya ulangi lagi waktu habis Ibu. 1 jam setengah setelah sholat subuh. Ya, itu jawabannya singkatnya. Iya, jantung Al-Waqiah itu programnya membedah dunia sampai 3 benua, alhamdulillah. Ya, Afrika juga sudah ada masuk gitu. Ya, Eropa, Amerika, Asia. Kalau Asia kan memang kita ya. Ya, cukup ya. Yuk kita sambut hari Jumat yang penuh berkah. Jangan lupa ya. Oh, Prancis ya kalau asli itu ya. Oh. Yuk. Jantung Al-Waqiah itu senjata. Tapi udah diblokir masih bisa komen loh ini. Hebat loh ini orang. Ya. Ya. TTS-nya jangan lupa ya. Tahajud, tilawah, sedekah. Ya, sedekahnya jangan lupa ya. Bagi yang sulit untuk men-TF itu ditabung aja dulu. Nanti kalau sudah kumpul lumayan banyak baru di-TF ya. Nah, gitu ya. Jumat barokahnya menjadi asbab terkabulnya doa kita semua ya. Terima kasih yang sudah
eh, lebih baik 2 kali salam witrinya. Ya, afdalnya demikian. Ya, tapi boleh juga 3. Silahkan Bu Dela, nggak jadi masalah. Ya, yang penting bisa terkontrol. Maksudnya terkontrol, jangan sampai begini. Kadang kita itu imannya goyang karena udah ngelihat sedekah subuh kita banyak, akhirnya ada pernah kejadian waktu itu. Dia ngumpulin sedekah subuhnya 3 bulan. Pas ngumpul 3 bulan, sedekah subuhnya udah banyak sampai hampir puluhan juta tuh. Akhirnya dipakai beli motor. Dipakai beli sepeda yang itu tuh, yang tanpa suara itu. Lah itu mah beda lagi judulnya, bukan sedekah subuh lagi namanya. Ya, kalau enggak ini banyak kejadian-kejadian bikin saya ketawa, ya Allah. Pak Ustadz, ceritanya saya sedekah subuh tuh di celengan saya tuh sampai 6 bulan, pas dibuka jutaan. Akhirnya apa? Beli perkakas rumah. Itu gimana? Ya beda lagi lah, itu mah nabung bukan sedekah. Ya, nah, makanya dari itu saya berpesan hati-hati, hati-hati, imannya harus kuat, ya. Karena kalau nggak kuat imannya, atau mungkin gini, pas bongkar sedekah subuhnya, ya tiba-tiba hari itu lagi deadline, langsung, wah kebetulan ada sedekah subuh nih, bayar aja buat bayar hutang. Tapi niatnya udah diterima sama Allah. Sedekah subuh niatnya udah terima, tapi pembuktiannya enggak. Allahu Akbar, maafkan kami ya Allah. Dari Sejakung, Kalimantan Barat, Ngaknia. Masya Allah. Kalbar ya. uh, kalau saya Bu gini, setelah saya buka, ya yang gede-gedenya itu langsung diserahin ke yang berhak nerimanya. Yang kecil-kecilnya biasanya saya sawer itu. Ya, kalau ada anak yang lagi ngaji gitu. Ya, seperti itu kalau saya. Kalau misalnya kan ada lembaran merah, lembaran biru, nah itu biasanya langsung tuh peruntukannya untuk bayar pondok. Nah, kalau yang kecil-kecil yang 20, 10 itu biasanya kalau lagi ke masjid bawa ya ada azan anaknya kasih 20, kasih 20 kayak gitu. Nah, begitu. Kalau saya malam Jumatnya Budela malam Jumat itu setelah saya tahajud langsung keluarin. Ya, ya minimal cepet lah. Ya minimal cepet lah. Kalau ingat Bu Eni, kalau nggak ingat, aduh, ya Allah. Makasih semuanya ya. Baik, sampai ketemu di malam besok. Ya, maksimalkan perbanyak solawat. Perbanyak solawat. Ya. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin gabung menjadi santri privat tahajud Pondok Sehat Malomo, yang TikTok silahkan di DM, yang FB silahkan di Messenger. Ya, kalau di apa namanya IG itu udah ada nomornya di atas itu. Itu nomor admin kita itu. Ya. Dari Riau Tembilahan Pak Ustadz, Tembilahannya di manakah nih? Ini orang Bugis atau orang Banjar nih? Apa orang Melayu? Karena setahu saya itu di Riau Tembilahan itu saya 2 tahun di Tembilahan. Ya. Iya 2 tahun saya di Tembilahan. Saya di Perempat Mumpa, dekat penyeberangan Rumba itu, yang jembatan panjang toh. Nah, kalau nggak bahasa Banjar, bahasa Bugis, kalau nggak bahasa Melayu. Nah, orang Tembilahan toh. Abdi mah gaduh WA hungkul Pak Ustaz. Maksudnya naon ya? Apa betul kalau punya hutang? Apa nih Bu Wakia? Ibu dari mana itu dapatnya?
Justru karena banyak hutang, maka ibu rajin sholat tasbih, rajin hajat, rajin taubah, biar hutangnya lunas. Jangan dibalik ibu. Ini maaf ya, kalau saya dengar hal-hal kayak gini, saya langsung beringas nih. Ya, terbalik ibu. Ya, justru saya nggak bisa sedekah subuh, Ustadz. Kenapa? Karena hutang saya banyak. Kata kalau banyak hutang nggak boleh sedekah. Dari mana? Justru karena hutang lah kita banyak sedekah supaya hutang lunas. Begitu, dibalik ibu. Nah, maaf bu ya, maaf sekali. Kalau hal-hal kayak gini saya harus tegas karena itu keliru, pemahaman yang keliru ibu. Ya, saya banyak hutang Ustadz, maka sholat saya nggak diterima. Bu, yang nerima sholat itu bukan kita ibu, yang nerima sholat itu Allah. Kita sholat itu boleh jadi karena sholat kita, akhirnya hutang kita lunas. Ya itu loh. Oh Ibu Rosmina Banjar le, di mana tampilannya? Parit berapakah? Di Sungai Salak. Teluk Jira, Sungai Salak, Teluk Jira. Tuh. Allahu Akbar. Ini, maaf ya Bu Kiai, maaf Bu ya, bukan saya marah ke Ibu. Yang saya marahi adalah pemahamannya. Ibunya nggak salah, cuma pemahamannya yang keliru. Ya. Kalau apa maksudnya? Cukup ya. Masya Allah. Ya, jangan takut, jangan. Ya kok anak sangyogi makan aja maseke lada aja mau kedi. Berak ko maseke ki makedi dia mau malabo ai. Maseke itu tuh puangi kiri di. To malabo ki fadatta rupa tahu. Na malabo tuh puangi kiri di. Begitu. Kada boleh pangulir. Oh, Sungai Piring. Oh. Sungai Piring leh. Gitu ya. Cukup ya. Ini udah sejam lebih loh. Pemalang, Masya Allah, Pemalang. Kalau ingat Pemalang, apa yang saya ingat? Ya, yang saya ingat adalah nenas. Leo, kalau israk ibu-ibu boleh di rumah. Ibu sudah saya jelasin tadi Bu. Syarat ketentuan berlaku kalau mau israk. Silahkan ke masjid. Ya. Nah, ya betul ya. Mom Linzar, sami-sami Ibu, ya. Ya, sampai ketemu ya. Begini lah Bu, ini berarti kan miskomunikasi kita. Ya, kalau hutang sholat beda lagi judulnya Bu Akia. Kirain tadi hutang duit, kalau hutang duit mah aduh mohon maaf Bu. Ya, salah keliru. Kalau hutang sholat itu beda judul lagi Bu. Ya, hutang sholat itu namanya qadha. Beda lagi. Ya. Begitu ya. Jadi kalau untuk hutang sholat, itu pembayarannya melalui sholat juga. Nggak bisa melalui sholat yang lain. Katakanlah fardu, ya hutangnya harus dibayar hutang fardu. Nggak bisa dibayar melalui hutang sunnah. Tapi bukan berarti sunnah-sunnah ibu nggak diterima. Yang maha menerima itu Allah, bukan Aris. Gitu loh Bu ya. Begitu ya. Ya, silahkan Ibu Wakiah ya. Jadi kodoknya tetap jalan. Setiap selesai sholat ambil kodok. Sholat kodok. Kira-kira berapa tahun nggak sholat? Berapa waktu nggak sholat? Di kodok. Silahkan. Ya. Tapi jangan tinggalkan duha. Jangan tinggalkan hajat. Jangan tinggalkan sunnah-sunnah yang lain. Kenapa? Karena itu sunnah Ibu. Begitu ya. Allah. Ya. Terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf ya Bu kalau bahasa saya agak sedikit tinggi. Bukan bahasa tinggi, nadanya agak tinggi. Itu sebagai wujud penegasan saya agar kita nggak keliru. Ya. Barakallahu fikum. Sampai ketemu malam besok jam 3.
Perbanyak sholawat, jangan lupa sedekah subuh dan Jumat barokahnya menjadi asbab terkabulnya doa-doa kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, setengah jam setengah 1 jam setengah yuk. Masya Allah. Oh, hatur nuhun, hatur nuhun. Innal hamda na 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 na. Thank you, thank you. No 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 no. Kalau sejak kecil gimana Ustadz kodoknya? Ntar dulu. Ya, sejak kecil itu nggak dihitung, Bu. Yang dihitung itu sejak balik. Sejak balik. Kenapa? Karena kita diwajibkan sholat di saat kita sudah balik. Nah, begitu ya. Ya, makasih Bu Bidan Ulan. Sehat selalu ya semuanya. Besok ya, hari Sabtu kita sapa-sapa. Ya. Dan bagi yang mau berkunjung ke Pondok Sehat Malomo, besok Sabtu, mohon maaf, saya ada jadwal HBH di luar. Jadi kalau mau berkunjung ke rumah, ke Pondok Sehat, itu hari Ahad saja. Ya.